Pernahkah Anda merasa terjebak, seolah hidup ini punya aturan main yang tidak bisa Anda pahami? Atau mungkin Anda melihat orang lain meraih mimpi-mimpi besar dan bertanya, bagaimana caranya? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa yang membuktikan bahwa kunci untuk mengubah hidup Anda ada di dalam diri Anda sendiri, bukan di keberuntungan atau kebetulan semata. Siapkah Anda membuka rahasia kekuatan pribadi yang telah mengubah hidup banyak orang, termasuk saya? Mari kita mulai. Fondasi kesuksesan, bukan gedung, tapi manusia. Bayangkan sebuah restoran bintang 5 dengan dapur yang megah, meja-meja mewah, dan pencahayaan yang sempurna. Tapi, apa jadinya jika tidak ada koki, tidak ada pelayan, tidak ada manajer? Restoran itu tidak akan pernah hidup, bukan? Itu hanya bangunan kosong dengan peralatan mahal. Sama halnya dengan sebuah perusahaan, atau bahkan sebuah bisnis kecil. Bangunan dan aset fisik itu penting, tapi jiwa dari setiap kesuksesan adalah manusia di baliknya. Saya sering sekali menekankan ini. Orang-orang adalah aset terbesar dan terpenting dalam setiap organisasi. Sebuah perusahaan tidak akan menjadi apa-apa tanpa semangat, ide, dan kerja keras dari individu-individu yang bekerja di dalamnya. Mereka adalah jantung, otak, dan otot yang membuat segalanya bergerak. Mari kita ambil contoh ringan. Pikirkan tentang kafe favorit Anda. Apakah Anda datang ke sana hanya karena kopinya enak? Mungkin awalnya. Tapi, saya yakin Anda kembali karena barista yang ramah, suasana yang diciptakan oleh staf, atau bahkan obrolan singkat dengan pemiliknya. Interaksi manusia itulah yang membuat tempat itu berkesan dan sukses. Dalam perusahaan kami sangat beruntung memiliki tim yang luar biasa. Setiap individu, dari level terendah hingga pimpinan tertinggi, membawa energi dan kontribusi unik. Mereka adalah bukti nyata bahwa jika Anda punya orang-orang yang tepat, dengan pola pikir yang tepat, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Kisah Mickey, bukti nyata kekuatan ingin tahu dan dedikasi. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang yang kisahnya sangat menginspirasi. Namanya Mikey. Ketika Mikey pertama kali bergabung dengan tim kami, latar belakangnya cukup sederhana. Ia adalah seorang pengasuh yang baru saja pindah dari Oklahoma. Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman di dunia bisnis formal. Mungkin bagi sebagian orang, ini bisa menjadi penghalang besar. Tapi bagi Mikey, itu adalah kanvas kosong yang siap dilukis dengan warna-warni kesuksesan. Apa yang membuat Mikey berbeda? Rasa ingin tahunya yang membara. Saya ingat suatu hari, saya sedang berada di sebuah seminar, membaca buku yang cukup rumit tentang ilmu mental. Mikey menghampiri saya dan dengan polosnya bertanya apa yang saya baca. Ketika saya jelaskan dan menawarkannya buku itu, ia menerimanya tanpa ragu. Bayangkan, sebuah buku yang mungkin membuat dahi orang lain berkerut, ia genggam dengan semangat. Ini bukan sekadar membaca buku. Mikey mulai menyelami dan mempelajari setiap hal baru yang ditemuinya. Ia seperti spons yang tak pernah kenyang menyerap ilmu. Dedikasinya pada pembelajaran mandiri sungguh luar biasa. Rekan kerja kami, Sandy, selalu memuji betapa terorganisirnya Mikey, betapa rapinya pekerjaannya, dan betapa cepatnya ia menguasai hal-hal baru. Apa hasilnya dari semua ini? Mikey, yang dulunya seorang pengasuh, kini adalah Chief Operating Officer dan Marketing Director di perusahaan kami yang beroperasi di seluruh dunia. Ini bukan tentang gelar atau posisi semata, tapi tentang transformasi. Mikey membuktikan bahwa dengan kemauan untuk belajar dan tekad yang kuat, latar belakang awal tidak akan pernah menjadi batasan untuk mencapai puncak. Bayangkan ini dalam skala yang lebih kecil. Ada seorang pedagang kaki lima yang setiap hari menjual gorengan di pinggir jalan. Dia tidak punya latar belakang bisnis, tidak punya gelar, tapi dia selalu ingin tahu bagaimana cara membuat gorengan yang lebih renyah, bagaimana cara melayani pelanggan agar mereka kembali,
Bagaimana cara mengelola uang agar bisa membeli gerobak yang lebih besar. Dia membaca resep, bertanya pada pedagang lain, mencatat setiap masukan pelanggan. Sedikit demi sedikit, dia meningkatkan kualitas, layanan, dan manajemennya. Setelah beberapa tahun, dia punya beberapa gerobak, bahkan mungkin kios kecil. Dia adalah Mikey versi pedagang gorengan. Transformasinya didorong oleh rasa ingin tahu dan keinginan untuk belajar, persis seperti Mikey. Tim berprestasi lainnya mengubah potensi menjadi realita. Kisah Mikey hanyalah salah satu dari banyak cerita inspiratif di perusahaan kami. Kami juga memiliki individu-individu luar biasa lainnya yang membuktikan bahwa potensi manusia itu tak terbatas jika diarahkan dengan benar. Tommy Waller misalnya. Dia awalnya seorang konsultan yang kami ajak bergabung sebagai direktur kreatif. Tommy adalah seorang jenius kreatif sejati. Dia memastikan setiap detail, setiap ide, dan setiap eksekusi proyek kreatif kami sempurna. Otaknya seperti labirin ide-ide brilian yang tak pernah habis. Kualitas karyanya fenomenal, dan dia mampu melihat setiap hal kecil yang sering terlewatkan orang lain. Bayangkan seorang seniman yang bisa melihat detail terkecil dalam setiap goresan kuasnya. Itulah Tommy dalam dunia kreatif. Lalu ada Arash Bagi. Saya tidak begitu yakin apa pekerjaan awalnya, mungkin di perusahaan percetakan. Tapi satu hal yang saya tahu pasti, Arash adalah salah satu penjual dan manajer penjualan terbaik yang pernah saya temui. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, mampu menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai target yang luar biasa. Dia mungkin memulai dari nol, tapi sekarang dia adalah maestro dalam bidangnya. Kehadiran orang-orang seperti Mikey, Tommy, dan Arash inilah yang membuat perbedaan besar dalam perusahaan kami. Saya dan mitra bisnis saya, Sandy Gallagher, seringkali merasa sangat bersyukur atas tim yang kami miliki. Mereka bukan hanya karyawan, mereka adalah mitra dalam misi kami. Tim yang kuat yang saling mendukung dan terus belajar adalah fondasi kesuksesan yang tak tergoyahkan. Pelajaran dari Jen, jutawan dari nol dengan pola pikir pemenang. Saya juga berkesempatan berbicara dengan Jen, seorang wanita yang kisahnya tak kalah menarik. Bersama suaminya, ia membangun sebuah perusahaan besar dari nol. Jen bahkan pernah menjadi penghasil nomor 1 dalam pemasaran jaringan, mengumpulkan jutaan dolar. Lebih banyak dari siapapun, meskipun memulai tanpa modal atau sumber daya. Apa rahasianya? Saya melihat satu kesamaan pada orang-orang sukses seperti Jen. Mereka sangat berorientasi pada tujuan, sangat rajin belajar, dan selalu haus akan ilmu. Mereka adalah siswa hebat dalam kehidupan. Jika Anda tidak memiliki semangat belajar yang tinggi, sulit sekali untuk melangkah lebih jauh dari posisi Anda saat ini. Contoh ringan, Anda mungkin kenal seseorang yang sangat mahir bermain gitar. Apakah mereka langsung bisa memainkan lagu-lagu sulit begitu saja? Tentu tidak. Mereka berlatih setiap hari, mempelajari akord baru, mendengarkan musisi lain, bahkan mungkin mengambil les. Mereka adalah siswa hebat dalam bermusik. Kesuksesan Jen dan kesuksesan orang lain yang saya temui persis seperti itu. Mereka tidak berhenti belajar dan terus mengasah diri. Titik balik pribadi saat hidup berubah dari R, rongga ke HHW, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan. Sekarang izinkan saya berbagi cerita pribadi yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Ini akan membawa Anda ke akar dari semua filosofi yang saya bagikan. Suatu hari, seorang mentor duduk bersama saya. Di selembar kertas ia menulis huruf R besar. Lalu di sampingnya, ia menulis 3 huruf, HHW. Ia menjelaskan, Bob, biarkan ini mewakili happiness, kebahagiaan, health, kesehatan, dan wealth, kekayaan. Kemudian ia menanyakan apakah saya menganggapnya sebagai orang yang bahagia, sehat, dan kaya. Saya menjawab, ya, karena memang begitulah kelihatannya. Saat itu saya sedang berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya tidak bahagia, sering sakit, dan yang paling parah, selalu bangkrut. Bayangkan, saya hanya menghasilkan $4.000 setahun, tapi utang saya mencapai $6.000. Saya tak pernah bisa keluar dari lingkaran setan utang.
Saya selalu mencari pinjaman $2 untuk membeli bensin agar mobil saya tetap jalan. Saya merasa sangat sengsara. Mentor saya menatap saya dan berkata, "Bob, kamu adalah salah satu orang paling menyedihkan yang pernah kutemui. Kamu selalu sakit, selalu bangkrut." Kata-katanya memang pedas, tapi jujur. Dan kemudian, ia melontarkan pertanyaan yang mengubah segalanya. "Bob, mengapa Anda tidak mengubah hasil hidup Anda?" Jujur saja, pertanyaan itu tidak pernah terlintas di benak saya, sama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya memiliki kekuatan untuk mengubah hasil hidup saya sendiri. Mungkin banyak dari Anda yang merasakan hal yang sama. Anda mungkin merasa hidup Anda sudah ditentukan, dan Anda hanya bisa menerima apa adanya. Rahasia terkunci dalam buku Think and Grow Rich. Mentor saya kemudian bertanya, "Pernahkah Anda mempelajari sesuatu?" Dengan malu-malu saya menjawab, "Tidak, saya tidak bisa membaca." Sebenarnya saya bisa membaca, tapi tidak terlalu baik. Lalu ia berkata, "Bob, rahasia zaman terkunci dalam buku-buku." Ia memperkenalkan saya pada sebuah buku fenomenal, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Hill menghabiskan seluruh hidupnya, sekitar 20 tahun, mempelajari 500 individu paling sukses di dunia atas perintah Andrew Carnegie, orang terkaya di masanya. Hill menyusun semua kebijaksanaan itu ke dalam 8 buku, yang kemudian diringkas menjadi satu buku ajaib ini. Mentor saya berkata, "Bob, jika Anda akan melakukan persis seperti yang saya katakan dan membaca buku ini setiap hari, Anda bisa memiliki apapun yang Anda inginkan." Bayangkan posisi saya saat itu, seorang pria yang tidak bahagia, sakit, bangkrut, hanya lulus kelas 9, tanpa pengalaman bisnis. Lalu ada orang yang mengatakan saya bisa memiliki apapun yang saya inginkan. Kedengarannya gila, bukan? Tidak ada dasar logis untuk saya mempercayainya. Tapi, ada satu hal yang saya percaya. Saya percaya bahwa mentor saya percaya pada saya. Dan terkadang, itu sudah cukup. Transformasi finansial yang tak terduga, dan terjadilah keajaiban. Dalam waktu 1 tahun saja, penghasilan saya melonjak menjadi $175.000. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya menghasilkan lebih dari $1 juta setahun. Dan yang lebih mencengangkan, saya mencapai semua itu hanya dengan membersihkan kantor. Ya, benar sekali, membersihkan kantor. Saya sangat bangkrut sehingga saya bersedia melakukan pekerjaan apapun yang jujur untuk mendapatkan uang. Seseorang mengatakan kepada saya ada uang bagus dalam bisnis membersihkan kantor jika saya melakukannya sendiri. Jadi saya berinvestasi pada beberapa ember dan pel, lalu memulai bisnis saya sendiri. Dalam 5 tahun perusahaan kami berkembang pesat, beroperasi di kota-kota besar seperti Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, dan bahkan London, Inggris, dengan penghasilan lebih dari $1 juta setahun. Padahal, saya mengakui, saya waktu itu sangat tidak bertanggung jawab dengan uang. Saya membuang-buangnya, bahkan menghabiskan malam di klub-klub mewah seperti Playboy Club di London. Pencerahan, mengapa hidup berubah drastis. Suatu hari setelah keluar dari klub mewah itu, tiba-tiba saya merasa hampa. Ada sensasi euforia, tapi juga kekosongan. Saya berpikir, apa yang saya lakukan ini tidak benar. Tapi entah bagaimana hidup saya berubah begitu drastis. Pikiran saya melayang kembali ke masa ketika saya tidak punya apa-apa. Saya tahu ada perubahan besar yang terjadi, tapi saya tidak tahu persis penyebabnya. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu. Perjalanan ini memakan waktu 9,5 tahun. Tapi saya akhirnya menemukan jawaban pasti mengapa Bob berubah. Setelah saya tahu, satu-satunya yang ingin saya lakukan adalah mengajarkan apa yang telah saya pelajari kepada orang lain. Saya yakin banyak orang di luar sana berada di posisi saya dulu, merasa terjebak dan tidak tahu bagaimana cara berubah. Sekolah tidak mengajari kita cara mengendalikan hidup, padahal Tuhan telah memberi kita kemampuan itu. Saya mulai mempelajari dan mengajarkannya, dan 60 tahun kemudian, saya masih melakukannya dengan penuh semangat. Perbedaan antara keinginan dan keyakinan, fondasi perubahan.
Ada sebuah paragraf penting yang harus Anda pahami. Ada perbedaan antara menginginkan sesuatu dan siap menerimanya. Tidak ada seorang pun yang siap untuk sesuatu sampai mereka percaya bahwa mereka dapat memperolehnya. Keadaan pikiran haruslah keyakinan dan bukan sekadar harapan atau keinginan. Sederhananya, jika Anda hanya berharap atau menginginkan sesuatu, itu belum cukup. Anda harus percaya sepenuh hati bahwa Anda bisa mendapatkannya. Pikiran yang tertutup tidak akan menginspirasi iman, keberanian, atau keyakinan. Anda harus benar-benar percaya. Ini seperti seorang anak yang sangat ingin punya sepeda baru. Dia bisa berharap setiap malam, menggambar sepeda di buku gambarnya, tapi kalau dia tidak percaya orang tuanya akan membelikannya atau dia sendiri bisa menabung untuk itu, harapannya hanya akan tetap harapan. Begitu dia mulai percaya, dia akan mencari cara, menabung uang saku, membantu pekerjaan rumah, atau menunjukkan betapa dia membutuhkannya. Kepercayaan itu yang memicu tindakan. Di suatu titik dalam hidup saya, sistem keyakinan saya bergeser. Saya memiliki mentor luar biasa, salah satunya Val Vandal, yang mengajarkan bahwa sistem keyakinan kita didasarkan pada evaluasi kita terhadap sesuatu. Jika kita mengevaluasi ulang situasi, keyakinan kita akan berubah. Saya belajar dari berbagai sumber, agama, sains, dan menyadari bahwa perubahan terbesar terjadi ketika saya mempelajari diri saya sendiri dan keyakinan saya tentang apa yang bisa saya lakukan berubah. Menggawah paradigma, kekuatan pengulangan dan emosi. Bagaimana perubahan ini terjadi? Ini melibatkan konsep paradigma. Paradigma adalah program dalam pikiran bawah sadar kita yang mengontrol kebiasaan, perilaku, dan pada akhirnya hasil hidup kita. Bayangkan Anda memiliki sebuah mobil. Anda ingin mobil itu melaju cepat, tapi giginya selalu tersangkut di gigi satu. Anda sudah berusaha menginjak gas, tapi mobil tidak akan melaju kencang karena giginya salah. Paradigma adalah gigi satu yang menahan Anda. Ada kekuatan yang mengalir ke dalam kesadaran kita. Kita dapat menggunakan kekuatan ini untuk membangun citra atau visi tentang kebaikan yang kita inginkan. Kemudian, kita harus terlibat secara emosional dengan citra itu. Namun, jika hasilnya tidak muncul, itu karena paradigma lama masih berkuasa. Paradigma harus diubah agar visi baru dapat terwujud. Bagaimana mengubah paradigma? Ada dua cara utama. Pengulangan sadar sebuah ide. Ini seperti mengulang kalimat positif berulang-ulang, mendengarkan rekaman yang sama ratusan bahkan ribuan kali, sampai ide itu meresap ke alam bawah sadar Anda. Dampak emosional yang kuat. Pengalaman yang sangat emosional bisa langsung mengubah paradigma. Contoh ringan, Anda ingin berhenti makan junk food. Anda tahu itu buruk tapi kebiasaan. Paradigma, Anda selalu membuat Anda kembali. Pengulangan. Setiap pagi Anda berkata pada diri sendiri, "Saya makan makanan sehat dan saya merasa luar biasa." Anda mengulanginya setiap saat. Lama-lama, ide itu akan masuk ke alam bawah sadar. Dampak emosional. Suatu hari Anda makan junk food terlalu banyak dan merasa sangat sakit perut, bahkan sampai muntah. Pengalaman negatif yang sangat kuat ini bisa menciptakan dampak emosional yang mengubah paradigma Anda tentang junk food seketika. Ini bukan tentang seberapa keras Anda mencoba, tapi tentang pola pikir Anda. Sukses adalah 5% strategi dan 95% pola pikir. Ini semua tentang pengulangan untuk membentuk pola pikir baru. Kisah keputusan besar, Andrew Carnegie dan Napoleon Hill. Mari kita lihat contoh nyata dari kekuatan sebuah keputusan. Andrew Carnegie, pria terkaya di dunia pada masanya, pernah memberikan tantangan luar biasa kepada seorang reporter muda bernama Napoleon Hill. Carnegie memintanya untuk menghabiskan sisa hidupnya meneliti dan menulis hukum-hukum pencapaian, sebuah proyek yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 20 tahun, tanpa kompensasi materi. Hill hanya diberi waktu 60 detik untuk menjawab ya atau tidak. Dalam waktu 29 detik, Hill menjawab ya. Keputusan cepat inilah yang memulai perjalanan 20 tahun penelitian yang menghasilkan buku Think and Grow Rich, yang telah menciptakan jutaan jutawan di seluruh dunia.
Carnegie sendiri hanya menghasilkan sekitar 50 jutawan, sementara Hill melampauinya. Contoh ringan. Seorang mahasiswa ingin menjadi dokter, padahal dia tidak terlalu pandai biologi. Keputusan kuatnya untuk menjadi dokter berarti dia harus belajar lebih keras dari yang lain, mengikuti bimbingan belajar, dan tidak menyerah meski nilainya kadang tidak bagus. Keputusan itu yang menggerakkan segalanya, bukan hanya keinginan, kemauan, satu-satunya prasyarat untuk tujuan besar. Pikirkan juga percakapan antara Presiden John F. Kennedy dan Dr. Wernher von Braun, bapak program luar angkasa Amerika Serikat. Kennedy bertanya apa yang dibutuhkan untuk mengirim manusia ke bulan dan membawanya kembali dengan selamat. Jawaban von Braun sangat singkat dan tajam, kemauan untuk melakukannya. Hanya itu, 10 detik. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan besar, yang Anda butuhkan adalah kemauan yang kuat. Bukan uang, bukan koneksi, bukan bakat istimewa, tapi kemauan yang tak tergoyahkan. Mengapa kebanyakan orang terjebak dan bagaimana berpindah frekuensi? Banyak orang percaya bahwa sukses adalah masalah berada di tempat dan waktu yang tepat. Tapi saya belajar bahwa Anda harus percaya bahwa Anda sudah berada di tempat dan waktu yang tepat. Peluang selalu ada di sekitar Anda, jika Anda menyadarinya. Kita punya tingkat kesadaran, dari reaksi hewani, bertarung atau lari, hingga respons yang terencana. Kebanyakan orang mengikuti massa, terjebak dalam paradigma yang sama dengan kerumunan. Namun, di suatu titik, muncul aspirasi, keinginan untuk sesuatu yang lebih besar. Keinginan itu adalah ekspresi dari keunikan Anda. Paradigma akan menarik Anda kembali, sementara keinginan menarik Anda maju. Ini adalah tarik ulur yang konstan. Disinilah disiplin menjadi sangat penting. Kemampuan untuk memberi perintah pada diri sendiri dan mengikutinya. Jika Anda tidak disiplin, keinginan Anda akan memudar menjadi sekadar harapan. Contoh ringan, Anda ingin lari maraton, tapi Anda malas bangun pagi. Keinginan Anda untuk sehat dan bugar adalah satu hal, tapi paradigma malas bangun menarik Anda kembali. Disiplin adalah alarm berbunyi jam 5 pagi, dan Anda langsung bangkit tanpa menunda. Jika Anda mengabaikan disiplin, keinginan itu hanya akan jadi impian. Pikiran kita bekerja pada frekuensi seperti radio. Jika Anda ingin mendengarkan musik FM, Anda harus berada di frekuensi FM. Anda tidak akan bisa mendapatkan FM jika Anda berada di frekuensi AM yang lebih rendah. Sama halnya, hasil hidup Anda adalah cerminan dari frekuensi pikiran Anda. Jika Anda ingin hasil yang lebih tinggi, tujuan, Anda harus menaikkan frekuensi pikiran Anda. Anda harus mulai berpikir dan bertindak seperti orang yang ingin Anda menjadi. Keinginan sejati dan keberanian untuk melangkah. Yang perlu Anda lakukan adalah membuat keputusan yang berkomitmen untuk melakukannya. Lalu berpikir dan bertindak sekarang. Jangan pedulikan apa kata teman-teman Anda yang mungkin akan menganggap Anda aneh karena bertindak seolah-olah Anda sudah mencapai tujuan. Tetaplah pada pendirian Anda. Keinginan adalah satu-satunya prasyarat untuk membuat keputusan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, Anda akan selalu menemukan segala sesuatu yang penting untuk mendapatkannya. Saya ingin membangun perusahaan global dan butuh waktu puluhan tahun. Tapi saya tidak pernah menyerah pada visi itu. Orang sukses membuat keputusan cepat karena mereka memahami kekuatan ini. Anda adalah bentuk ciptaan tertinggi Tuhan, penuh dengan energi yang luar biasa. Ketika Anda mulai mengendalikan aliran energi ini, Anda akan melesat menuju impian Anda. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah prinsip-prinsip yang terbukti, yang saya ajarkan dan saksikan sendiri. Telah mengubah hidup banyak orang, termasuk Jackie Cardi. Jackie memiliki pekerjaan yang sangat bagus, tapi ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Akhirnya, ia membuat keputusan berani. Ia berhenti dari pekerjaannya. Terkadang, untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda harus berani meninggalkan zona nyaman Anda saat ini. Jadi, apa keputusan besar yang akan Anda buat hari ini? Apa keinginan sejati yang akan Anda ubah menjadi keyakinan, lalu menjadi tindakan?
dan akhirnya menjadi kenyataan. Kekuatan itu ada di tangan Anda. Terima kasih karena telah melangkah sejauh ini dalam perjalanan ini. Aku tunggu kamu di video berikutnya. Mari kita terus bergerak maju bersama.